Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Ramadan Asyawa, channel yang selalu menampilkan tentang miniatur dan juga otomotif, perbaikan motor. Untuk kali ini saya akan menampilkan video tips cara membeli motor second. Kali ini saya upload video ini, saya upload bertujuan untuk mengingat banyak sekali rekan-rekan yang banyak membeli motor namun harganya mahal, sementara motor yang didapat itu bobrok. Jadi sebenarnya tidak sesuai dengan harganya mahal, namun motor yang didapat bobrok, sehingga hasil setelah dicek di bengkel harus ada perbaikan ini itu yang tidak membutuhkan biaya sedikit, sehingga akan menjadi bengkak pendanaan, sehingga hitungannya jadi mahal motor tadi yang sejatinya dengan harga tersebut tinggal pakai, namun karena tidak pengertian motor mesin dan sebagainya, tips atau cara-cara mengunduh motor, maka kadang kejeblok, bahkan terkadang kena tipu karena tidak kenal, ketemu di medsos dan sebagainya. Maka sedikit banyak ada 6 tips yang akan saya sodorkan di sini ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi saudara-saudara sekalian yang kebetulan mau membeli motor second. Untuk tips yang pertama yaitu pastikan jenis motor yang akan kita pilih ya. Pilihan kita ini kadang tergantung dari hati ya, kesenangan kita terhadap motor itu motor apa ya. Motor matic, motor bebek yang bergigi, atau motor laki, atau motor sport, atau bahkan motor gede ya. Itu harus kita pilih, harus kita pastikan, jangan sampai belum ada pilihan yang jelas terus kita cari-cari ya. Nah, setelah kita sudah memastikan motor yang akan kita pilih, maka berlanjut kepada tip kedua, yaitu cek harga pasaran. Contohnya kita sudah memastikan pilihan kita kepada Honda Beat. Honda Beat ini juga ada Beat injeksi, ada Beat karbu, kita harus tetapkan juga ya. Contohnya misalnya Beat karbu. Untuk mengetahui pasaran ini, kita bisa tanya-tanya kepada yang tahu tentang harga motor, pada penjual, atau bahkan kita lihat di online, di Facebook atau marketplace ya. Di situ tertera banyak sekali jual beli motor, harganya terpampang, gambarnya, fotonya dan sebagainya. Misalnya di marketplace tinggal ketik saja Honda Beat karbu, nanti di situ setelah kita ketik, kita klik, akan nongol gambar dan juga harga yang komplit maupun yang sebelahan ataupun yang bodong, bahkan ada. Dari situ ya kita akan mengenal harga pasaran kira-kira berapa di situ. Nanti itu sebagai patokan dalam kita menawar ya. Setelah kita tahu harga pasaran, jangan sampai kita itu terkenal sadis dalam menawar. Misalnya pasarannya 7 juta komplit, misalnya kita tawar 2 juta atau 3 juta, itu kan namanya sadis. Nanti akan membuat kecewa penjual ya, karena kita tidak tahu harga pasaran. Dengan tahu harga pasaran, maka kita akan
bisa leluasa menawar ya, paling enggak kurang 1 juta ataupun 500 lah, jangan sampai lebih, jangan sampai kurang banyak, nanti dikatakan sadis. Setelah kita mengecek harga pasaran, misalnya Bitkarbu pasarannya sekian ya. Lanjut tip yang ketiga, hindari COD di jalanan, ketemuan di jalanan misalnya, bisa mungkin jangan. Tapi kalau kita COD harus di rumah dia yang penjual, atau dengan perjanjian penjual tadi kalau bersedia dia antar ke rumah kita, karena kesibukan kita ya, kita tidak bisa ke yang penjual tadi. Kalau yang penjual bersedia mengantarkan ke rumah kita ya, ya apa, kalau memang dia bersedia ya, tentunya dengan perjanjian yang mengenakan dia yang sebagai pengantar penjual itu tadi. Jangan sampai sudah diantar terus sudah jadi, pulangnya dia tidak menghasilkan apa-apa. Nah makanya kalau misalnya ini harus ada perjanjian, kalau misalnya nggak jadi kita kasih uang ongkos gitulah, uang rokok ya, tentunya dengan jauh dekatnya perjalanan dia lah ya. Misalnya 50 atau 100 ya, ditentukan dengan inilah jauh dekatnya dia itu yang penjual tadi, agar jangan kecewa setelah ketemu kita. Karena apa, kadang gambar yang disodorkan di Facebook atau di foto itu kadang tidak sama ya, setelah kita lihat langsung oh ternyata banyak minusnya, sehingga kita membatalkan transaksi. Nah maka untuk mengobati kekecewaan sang penjual tadi, kita harus memberikan dia itu uang ganti bensin ibaratnya seperti itu. Kenapa kita harus menghindari COD di jalanan? Karena banyak sekali modus untuk akhir-akhir ini ya, pura-pura beli taunya begal. Nah, ini jangan sampai terjadi. Nah, untuk menghindari itu ya, maka sebisa mungkin kita ketemu di rumah sang penjual, tawar-menawar di sang penjual tadi, rumah penjual. Di situ nanti ketemu istrinya, anaknya, karena memang jelas si penjual tinggalnya di situ, kita dapat kopi, ngobrol enak kan. Kalau di jalan kita nggak tahu situasi, boleh jadi yang penjual ataupun pembeli, manakala kita sebagai penjual ya nganterin ke sono, tahunya begal, bukan hasil keuntungan yang kita dapat, malah kerugian. Untuk menghindari hal-hal seperti itu, hindari COD-an di jalanan ya. Nah untuk tips yang keempat yaitu usahakan mencari motor yang bersurat, minimal BPKB ada. Lebih amannya lagi sesuai dengan nama penjual. Kalaupun tidak sama dengan nama penjual, kalau kita terpaksanya ketemuan di jalan ataupun dia ngantar ke rumah kita tidak kenal dia ya, setelah kita cek suratnya itu tidak sesuai dengan nama dia, kita harus berani mengajukan kepada dia, si penjual tadi, KTP dia kita foto. Syukur-syukur orangnya kita foto. Karena apa? Takutnya motor ini curian atau bagaimana, atau motor pinjem atau gimana ya. Karena motor yang dia jual tidak sesuai dengan KTP yang penjual tadi. Kalau sesuai, nah itu aman. Nah sekarang sekali lagi banyak modus ya, motor dipinjem atau motor penggelapan bisa, banyak kasus, makanya harus hati-hati. Nah kalau misalnya tidak sesuai dengan
nama penjual. Setelah KTP penjual tadi kita foto, syukur-syukur orang yang kita foto aman. Jadi suatu saat misalnya kita kena tangkap, misalnya ternyata motor yang kita beli adalah motor bermasalah, kita tinggal ini Pak yang menjual Pak, ini KTP-nya, ini orangnya. Nah, kita lepas dari masalah tadi. Nah kalau misalnya motor yang kita beli tidak sesuai dengan alamat si penjual tadi, terus kita tidak ada bukti, tidak ada KTP si penjual, tidak ada foto si penjual, nah maka kan yang kena kita. Apabila motor yang kita beli motor yang bermasalah, nanti takutnya kita disangka penadah dan sebagainya, karena nanti terjerat hukum. Niat kita membeli ya malah bikin masalah, malah menjadi masalah. Untuk menghindari hal tersebut harus hati-hati, kecuali yang ngejual itu kita kenal dia, rumah dia, istrinya, keluarganya kita kenal, nggak masalah. Kalau nggak sesuai dengan namanya aman, karena kenal. Ini masalahnya kan kita tidak kenal penjual tadi ya. Ini tip yang keempat. Masih di yang keempat ya, motor yang bersurat tadi, syukur-syukur dapat yang pajak hidup, jadi tidak repot. Syukur-syukur lagi sesuai dengan daerah domisili kita, sehingga tidak memakan biaya manakala balik nama, tidak mutasi dan sebagainya. Kalau jauh beda daerah mutasi maka akan membengkak biaya. Untuk tidak kalah pentingnya ya, ini untuk cek fisik, nomor mesin di BPKB dan STNK serta nomor angka itu harus akur ya. Untuk nomor mesin, untuk bit atau untuk injeksi yang lain Honda ini biasanya di ekor, di jok wajok. Nah, di sini nih. Ini harus sesuai dengan yang ada di BPKB dan STNK. Jangan sampai tidak sesuai, berarti motor nggak akur, sama aja bodong. Nomor mesin ada di bawah blok CVT ya. Ini nomor mesinnya. Semua Matic Honda di situ. Kalau yang lain beda lagi ya. Untuk tips selanjutnya yaitu nomor 5 ya, yaitu cek kondisi motor. Ini tidak kalah penting ya. Ini banyak sekali teman-teman yang tidak ngerti motor, main beli saja karena hawa nafsunya ya, karena ketidaktahuannya dia langsung beli tanpa tanya-tanya kepada yang ahli. Ya ternyata setelah dibawa ke bengkel, dibawa ke saya cek, harganya udah mahal, bobrok ya, hingga kecewa dia. Nah, kita harus tahu dasarnya, harus sedikit tahu mesin. Nah, bagaimana caranya? Harus tes kondisi motor. Yang pertama yaitu kelistrikan. Nah, berkaitan dengan kelistrikan ini, kesan yang pertama ya yang kita tes yaitu starter tangan. Starter tangan hidup enggak? Kalau starter tangan hidup, insya Allah kelistrikan dia lain biasanya hidup ya. Sen nyala enggak, lampu depan nyala enggak. Ini berkaitan dengan kelistrikan ya. Terus lagi bodinya bagaimana, fisiknya pada pecah enggak, mesinnya pada beler enggak. Ini perlu juga dipikirkan, karena kalau makin parah bodinya otomatis biaya akan bengkak ya. Terus lebih penting lagi tentang mesin. Untuk mesin sehat enggaknya ini terdeteksi di knalpot ya. Bagaimana caranya? Ya, setelah kita nyalakan, kita starter,
kita geber dikit, ngebul nggak, ngebul putih nggak, atau ngebul hitam nggak. Kalau ngebul putih itu berarti indikasinya yaitu seher udah kena, apalagi udah kasar suaranya, seher kena keteng ataupun stang seher kena. Bagaimana caranya kalau misalnya motornya itu susah hidup misalnya, ya kita tinggal colek saja di knalpotnya ya, di pantat knalpotnya. Nah, ya tinggal colek saja ininya, nah, pantatnya. Kalau misalnya tangannya bersih ya, sedikit angus begini berarti motor sehat ya. Apalagi sampai garing, motor berarti sehat. Kalau misalnya knalpotnya itu kita colek basah, hitam basah, itu berarti motor kurang sehat. Itu berarti oli sudah naik ke ruang bakar, artinya bisa mungkin setelah kita beli harus kita perbaiki, kalau enggak boros bensin, boros busi, boros oli. Kalau kita nggak hati-hati nanti oli sampai habis, hancur, motor nggak bisa dibohongin. Kalau misalnya orangnya ngotot yang punya, ini mas nggak ngebul, mas nggak ngebul, nah, misalnya nggak ngebul, misalnya pas di tes nyala nggak ngebul tapi knalpot basah, itu berarti ngebul. Olinya udah habis, karena oli habis nggak ngebul memang, cuman kan di knalpot nggak bisa dibohongin. Kalau misalnya angusnya basah berarti itu udah ngebul. Ada juga pedagang yang nakal, motor ngebul ya, motornya sebenarnya udah ngebul, oli dikurangin, sengaja dia di oli dikurangin, nah terus knalpot dibersihkan, dicuci sama dia, dibersihkan pakai lap biar angusnya itu hilang. Biasanya pedagang-pedagang yang pengalaman begitu tuh. Maka kita harus pintar-pintar juga dalam kita membeli, karena apa, di media sosial itu kebanyakan tuh 75% pedagang yang sudah lihai. Makanya kita harus bekali juga dalam kita membeli barang-barang second khususnya motor ya, harus sedikit banyak tahu mesin. Kalaupun nggak tahu mesin, kita males belajar tentang mesin ya, bawa montir lah, bawa orang yang tahu mesin biar suruh ngecek. Untuk tips yang lain yaitu usahakan dalam membeli motor second ini cari daerah-daerah terdekat yang terjangkau ya. Walaupun terpaksa ada di luar daerah atau di mana jauh gitu, lewat proses kirim, lewat jasa kirim dan sebagainya, terus kita tidak kenal penjualnya, transaksi juga lewat video call dan sebagainya, itu harus hati-hati, jangan sampai transfer terlebih dahulu kalau kita tidak kenal penjualnya ya. Harus untuk amannya itu harus lewat rekening bersama, lewat Tokopedia atau apa ya, jasa-jasa online itu, Shopee dan sebagainya lah ya, atau rekening bersama istilahnya. Sebisa mungkin ya tindakan daerah motornya itu tempatnya terjangkau, sehingga kita bisa ngecek langsung. Kalau lewat jauh kadang takutnya, biasanya kalau lewat video call ataupun foto-foto doang, kadang editan atau kadang foto itu nggak sesuai dengan aslinya, akhirnya kita kecewa ya. Apalagi sampai kita kena tipu, misalnya transfer dulu atau TP dulu dan sebagainya, sementara barang tak kunjung datang. Ini yang sering terjadi. Sekalipun datang kadang tidak sesuai dengan kenyataan, tidak sesuai dengan foto. Untuk menghindari hal tersebut, carilah motor-motor yang tempatnya terjangkau dari kita ya. Itu saja ya, kurang lebih ya.
tentang tips bagaimana cara memilih atau membeli motor second. Misalnya nggak ingin resiko ya beli yang baru, cuman kalau yang baru kan mahal. Itu saja tips yang saya berikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih yang sudah subscribe, like dan komen, dan sudah share video saya. Jadi terus video-video saya di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.